Selamat pagi dan salam Bapak, Ibu, adik dan saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk pada panggilan ibadah. Kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan Kidung Pasaman Jawi nomor 14 dengan judul Kulo Samyo Tetunggilan. Keaturan sami jumeneng. Kapan wabakas kasaratan Ulatan sambung gonggosi lan atri aseyakti weting ayo mengse iro sestutan trebraton. Ulatan sabung gonggosi lan atri aseyakti weting ayo mengse iro sestutan trebraton. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati untuk mengambil saat teduh dan bersama-sama kita hayati panggilan Tuhan serta kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menghantar kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, mari kita buka. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sudah ketemukah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Saudara-saudara, sabda pembimbing kita menunjukkan kepada kita siapa sesungguhnya orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan kemudian menjadi percaya. Mereka sesungguhnya memiliki predikat dan identitas yang baru, termasuk kita tentunya. Jadi menurut bacaan firman Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sebuah komunitas persekutuan yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri, di mana Allah menjadi raja, kita yang melayani raja, untuk sebuah tugas yang besar, ya, yang telah dikuduskan milik Allah sendiri untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara dan anak-anak, panggilan Tuhan kepada kita bukan panggilan untuk berdiam diri, tetapi panggilan untuk apa? Untuk menyatakan karya Allah yang besar itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang kemudian menerima ungkapan diri kita, pekerjaan kita, karya kita, maka mereka akan tahu dari siapa pekerjaan-pekerjaan kita itu kita lakukan. Harus hanya Allah, Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan ungkapan pujian Kidung Ria nomor 96. Kidung Ria 96 kita pujikan satu kali, tapi nanti diulangi refrennya satu kali. Tuhan adalah gembalaku. Nyata benar dari pujian kita, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Kita adalah domba-domba milik Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan menuntun kita sebagai gembala ke padang rumput yang hijau,
ke air yang tenang. Kita selalu ditempatkan oleh Tuhan ke tempat yang nyaman, sejahtera. Saudara, namun ketika kita renungkan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kurang mampu untuk menempatkan diri sebagai domba milik Allah. Mengapa? Karena kita seringkali kurang bisa, bahkan tidak mendengarkan suara Sang Gembala kita. Seringkali kita justru menuruti apa yang menjadi suara hati kita. Suara hati kita yang tentunya berasal dari pikiran kita secara manusia, sehingga kita seringkali mengambil jalan sendiri dan kita jatuh di dalam kesesatan, jatuh dalam dosa. Karena itu, mari kita bersama mengaku diri di hadapan Tuhan, kita berdoa mohon pengampunannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa, Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkarya dengan sungguh untuk membawa kami, domba-dombamu, ke tempat yang aman, ke tempat yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Sesungguhnya kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkau selalu melindungi kami, menyediakan kami makanan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Namun demikian ya Allah, kami seringkali kurang mampu mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala Agung kami. Kami seringkali menuruti akan keinginan hati kami dan pikiran kami sendiri. Bapa, pada saat ini, di tengah-tengah panggilan Tuhan dalam ibadah, bersama dengan keluarga kami masing-masing, meskipun kami saling berjauhan, namun kami menghadap Tuhan dengan di dalam keteduhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu yang begitu nyata dan besar. Di tengah-tengah ibadah kami mengungkapkan rasa syukur kami atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Namun demikian, kami juga mengungkapkan diri kami sebagai pribadi yang telah banyak melakukan pelanggaran, kesalahan dan dosa. Ya Allah, Engkau Allah kami yang Maha Pemurah, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunilah ya Allah atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat setiap saat, atas kelalaian, ketidakmampuan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Bapa, kami ingat setiap tingkah laku perbuatan kami yang telah nyata-nyata tidak berkenan di hadapan-Mu, yang telah kami lakukan pula atas orang-orang yang kami kasihi sebagai wujud nyata karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah menyakiti hati mereka, kami telah mengingkari apa yang menjadi ungkapan diri kami sebagai bagian dari domba milik Tuhan. Bapa, terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, dan tidak ada sukacita yang besar melebihi kebahagiaan menjadi orang-orang yang telah Tuhan ampuni dari dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Allah, berkati dan tuntun ibadah kami pada saat ini hingga usai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita sempurnakan ungkapan pengakuan kita melalui doa tadi lewat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan kedua, tercurah darah Tuhanku. Bait pertama dan kedua, tercurah darah Tuhanku. Yang mau bertobat di
setiap orang yang mampu mengungkapkan dirinya dengan sungguh-sungguh atas dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan, maka mereka dilayakkan untuk menerima sabda anugerah dari Allah. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 8b sampai 9, yang demikian bunyi sabda Tuhan untuk kita semua. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan menjadi anugerah yang besar, karena pengampunannya tidak hanya menyangkut tubuh jasmani kita, tetapi menyangkut jiwa, roh kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sukacita ini begitu besar artinya untuk kita sekalian. Karena itu mari kita sambut berita anugerah tadi dengan nyanyian Kidung Pasaman Jawi nomor 117. Kita pujikan satu kali, nanti saat refrennya kita ulangi sekali. Kolo kulo dawah, kita pujikan. Saudara-saudara, keluarga-keluarga milik Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita pada hari ini, Yohanes 14 ayat 1-14 yang akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Perkenankan kami kembali ke hadirat-Mu, Allah pemilik kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Kami naikkan ungkapan syukur kami Tuhan, karena kami sungguh merasakan begitu besarnya kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi di dalam kami menjalani hari-hari pemberian-Mu. Dan pada hari Minggu yang penuh berkat ini Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sajalah Engkau perkenankan kami untuk boleh datang berhimpun. Dan pada saat ini kami juga Engkau perkenankan untuk kembali mendengar sapaan-Mu
untuk kembali mendengar sabda-Mu melalui perenungan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan menerimanya. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami bersama-sama menaikkan doa kami bersama-sama menghaturkan setiap dosa dan kesalahan yang selama ini kami lakukan di hadapan-Mu. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, di dalam kami menjalani hari demi hari, kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Baik dosa berupa perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami yang seringkali tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan kepada-Mu Tuhan, jikalau kami berbuat dosa kepada kedua orang tua kami, kepada suami atau istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara, kepada sesama kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya perkenanan dan kemurahan Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap noda dosa dan pelanggaran kami dan menerima kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk mengisi setiap hati kami. Biarlah hanya firman-Mu saja Tuhan yang boleh berkuasa di dalam setiap kami. Engkau kuasai kami, Engkau singkirkan roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu kami di dalam kami menerima sabda agung, hikmat yang benar yang berasal dari firman-Mu. Dan kami memohon kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dan memampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh semakin berpengharapan, bersukacita, dan boleh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikannya senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarkanlah semuanya ini boleh menjadi semangat dan pengharapan baru untuk kami yang akan mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu,
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian saudara bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Sesungguhnya yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mampu merenungkan firman Tuhan, yang mampu menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, meskipun kita bersama masih dalam situasi yang perlu terus kita terima dan kita hayati serta kita syukuri dalam kehidupan kita. Salam kepada semuanya yang ada di wilayah Ampel Gading, Induk maupun Pantan, yang ada di wilayah Kota Malang, dan yang jauh dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada, bisa melihat dan mendengarkan atau mengikuti ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mencoba merenungkan sabda Allah pada hari ini, masih di dalam suasana sukacita Minggu Paskah, maksudnya Minggu Paskah yang kelima. Minggu Paskah yang kelima. Saya berikan judul percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Mengacu atau dituntun dengan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Tadi yang telah kita ikuti bersama-sama pembacaannya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada panjenengan, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Bagaimana rasanya kalau ditinggal oleh seseorang yang begitu dekat dengan kita? Ditinggal pergi maksudnya. Pergi untuk sementara waktu. Senang atau tidak? Anak-anak kalau ditinggal oleh ayahnya atau ibunya, oleh orang tuanya, senang atau tidak? Ya, ada yang senang. Mengapa senang? Karena bisa main HP sepuasnya ya. Wah. Jadi ada sebagian besar, kebanyakan orang kalau ditinggal oleh orang yang begitu dekat dengan dirinya, dalam hatinya itu begitu tidak senang. Ya, aduh, mau ditinggal ini ada perasaan kurang nyaman, kurang aman, bagaimana nanti kalau butuh sesuatu dan seterusnya. Tetapi perasaan senang akan muncul ketika kita ditinggal oleh orang yang dekat dengan kita, saat orang yang akan pergi meninggalkan kita itu dengan tujuan untuk membawa kebaikan. Apalagi kalau kebaikan yang akan dibawa itu disampaikan dalam bentuk janji. Misalnya, anak-anak ditinggal pergi oleh ayahnya. Ya. Le, nak, ayah mau pergi dulu ya. Nanti ayah pulang, ayah belikan permen. Senang gak anak-anak? Wah, senang. Ayahnya pergi, nanti akan dibelikan mainan. Senang apa tidak? Wah, senang sekali. Ya, artinya ketika yang pergi ini sudah berjanji
akan pulang kembali dan membawa oleh-oleh. Wah, yang tadinya tidak senang berubah menjadi senang, sukacita, ya, begitu. Rata-rata, ya, rata-rata demikian. Nah, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, nampaknya seperti perasaan kita pada saat ditinggal oleh seseorang yang dekat dengan kita, itulah yang sedang dialami oleh para murid ketika sang guru mereka, Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan mereka. Ya. Kegelisahan itu melingkupi hati mereka, para murid. Namun, kegelisahan itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Kegelisahan itu diketahui oleh sang guru para murid. Tentu ketika kita punya ekspresi tidak senang, itu kan kelihatan dari raut muka kita, dari wajah kita. Kalau tidak senang berarti tersenyum apa cemberut? Lebih banyak cemberut. Tapi kalau senang, wah, sumringah wajahnya, ceria, ya, tersenyum, ya. Nampaknya seperti itulah kondisi para murid ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Karena Tuhan tahu apa yang dialami, yang dirasakan oleh para murid, kegelisahan di dalam hatinya, maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada para murid kemana tujuan Tuhan Yesus pergi. Di dalam beberapa bacaan, dalam bacaan kita terutama, di situ dituliskan, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, jadi pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan Yesus itu nyata. Ya. Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Pergi ke rumah Bapa. Dengan pesan, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa. Tujuan Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa dengan janji kepada para murid. Jadi diperlakukan seperti kalau orang tua pergi memberikan janji kepada anak-anaknya supaya anak-anak tidak apa? Tidak khawatir, tidak gelisah. Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa untuk apa? Saudara-saudara, untuk menyediakan tempat bagi para murid. Untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya dan saudara-saudara. Jadi mengacu dari bacaan kita pada hari ini, tidak boleh gelisah, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang pertama. Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa. Tadi apa tujuannya? Untuk menyediakan tempat. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus pergi, Tuhan akan kembali. Jadi Tuhan pergi tidak untuk selamanya, tidak untuk meninggalkan para muridnya sendiri dan khawatir, tapi Tuhan akan kembali. Ia akan kembali dengan janji Tuhan akan membawa para murid supaya dapat bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di rumah Bapa tadi, ya. Jadi ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan ini dinyatakan kepada para murid, supaya ada kebahagiaan yang dirasakan bersama-sama dengan Tuhan, guru mereka, Tuhan mereka, yang pada saat itu akan meninggalkan para murid. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk dapat meyakinkan apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan, ada satu kunci.
ada satu kuncinya. Ya. Kuncinya adalah setiap orang yang diberikan janji oleh Tuhan Yesus melalui kepergiannya ke rumah Bapa. Setiap orang yang telah mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, maka mereka harus meyakinkan dirinya. Mereka harus percaya. Ya, mereka harus percaya. Bapak, Ibu, anak-anak, untuk menjadi percaya itu perkara yang mudah atau sulit? Untuk menjadi percaya itu mudah atau sulit? Sulit ya? Ya, sulit. Kita ambil contoh saja. Untuk situasi sekarang, saat ini. Untuk kita percaya kepada orang lain. Kalau keluarga kita tiap hari stay at home, bersama-sama kumpul dengan keluarga. Tidak curiga apapun. Kita mau salaman, kita mau berpelukan, kita bisa akrab dengan keluarga. Tapi dengan orang lain. Jangankan orang asing, orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal tetapi dalam jarak tertentu, kita tidak boleh berjabatan tangan. Artinya, mengapa tidak boleh berjabatan tangan? Karena ada asumsi, ya, ada praduga. Jangan-jangan orang itu telah memegang sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi di sini kita ada unsur sedikit, meskipun sedikit, tapi unsur tidak percaya dengan mudah. Kalau percaya lapo, ya kita langsung diajak salaman, begini langsung kita sambut. Tapi kita, ya begini, ngeten, ya begini, dan seterusnya. Ya. Demikian pula, seperti yang dialami oleh para murid, yang kita tahu siapa anak-anak. Dari antara para murid yang tidak begitu saja mudah percaya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Thomas kan, Didimus, ya. Para murid juga bingung. Ya. Para murid ini menjadi bingung. Itu nyata dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Thomas, Filipus bertanya kepada Tuhan. Ya. Jadi dari bacaan ini kita bisa melihat, terutama ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Jadi pertanyaan dari Thomas ini mengandung unsur ya kurang percaya, ya. Rupanya dari pertanyaan Thomas maupun Filipus dari bagian bacaan ini, saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, nampaknya para murid belum mengenal dengan sungguh siapa guru mereka, siapa Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan semuanya. Tuhan sudah menyatakan diri kepada para murid. Apalagi kalau di situ kemudian dikatakan Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa. Ya. Jadi saudara, ada sesuatu yang seringkali menjadi pertanyaan di benak kita bahkan. Jangankan orang asing yang tidak percaya kepada Tuhan, kita seringkali bertanya bagaimana kemudian keterpisahan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tetapi kita tidak akan membahas secara khusus tentang dogma, dogma inti dari keimanan Kristen. Tetapi dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang seringkali mendasari kehidupan kita. Pondasi keimanan kita berbicara tentang sesuatu yang mendasar siapa Tuhan Yesus. Sudah ditekankan berulang kali ayat yang ke-6. Demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan Yesus dengan tegas
mengatakan demikian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saudara dan anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus, Dia bukanlah salah satu jalan keselamatan. Bukanlah salah satu jalan keselamatan. Berarti ada yang lain kalau salah satu seperti minggu yang lalu. Namun apa anak-anak, Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus adalah satu-satunya menuju Bapa. Satu-satunya menuju keselamatan. Jadi kita ditegaskan sekali lagi, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Itulah sebabnya, siapa yang mengenal Tuhan Yesus berarti mengenal Bapa. Dan siapa telah melihat Tuhan Yesus berarti dia telah melihat Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ayat yang ke-10 dengan jelas dituliskan demikian. Kesaksian kebenaran Alkitab. Ayat 10 saya bacakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudara, keesaan kemanunggalan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa jangan digambarkan dengan pikiran secara manusia, dilogikakan secara pikiran manusia. Tetapi di tengah-tengah kemustahilan secara manusia, tidak ada yang mustahil bahwa Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Jika masih sulit untuk memahami, Tuhan Yesus pun menjelaskan sekali lagi kepada para murid. Ya. Jikalau para murid masih sulit untuk memahami tentang Tuhan Yesus di dalam Allah dan Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Maka mereka diminta oleh Tuhan untuk mengingat, melihat dan mengingat karya Tuhan Yesus yang ajaib. Ayat yang ke-11 ya. Ayat 11. Percayalah. Ya, saya tidak mau baca sendiri. Saya minta tolong kepada anak-anak. Tolong bangkit berdiri semuanya, anak-anak. Anak-anak dan remaja semuanya yang bawa Alkitab. Sekarang berdiri, dibaca Yohanes 14 tadi ayat yang ke-11. Ayo cepat dibuka, sudah ketemu? Sudah, baik. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau kita secara manusia kesulitan untuk menggambarkan dalam cara pandang secara manusia tentang kemanunggalan Tuhan Yesus dan Bapa, maka kita diminta untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang sungguh sangat ajaib dan luar biasa, yang besar. Jadi kalau secara manusia, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus disebut sebagai manusia biasa, tentu tidak mungkin Tuhan Yesus akan menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kalau itu tidak berasal dari karya Allah Bapa yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang yang percaya, mereka yang pada akhirnya mampu untuk percaya, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi seperti firman Tuhan nyatakan, aku berkata kepadamu, ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ternyata, saudara, ketika Tuhan Yesus telah memberikan teladan karya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan yang besar, setiap orang yang percaya mereka dimampukan juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bagaimana tafsiran Bapak Ibu? Tentu kita berpikir, masa iya sih kalau Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang besar,
di sini disabdakan bahwa mereka akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa bisa aku menyembuhkan orang sakit? Apa bisa aku membangkitkan orang mati? Jangankan menyembuhkan orang sakit, datang mendoakan, menolong saja kadang-kadang, iya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Ya. Kalau ada orang yang sedang bergumul, sedang dalam persoalan, untuk apa? Biarkan saja dia sibuk, larut susah dalam pergumulan sendiri. Yang penting aku bahagia kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Nah, saudara, maksud Tuhan ketika menyampaikan setiap orang percaya mampu atau dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bukan berarti Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadi pembuat mujizat, melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Tuhan ingin para murid mempercayai perkataannya dalam yang adalah berasal dari Bapa. Tuhan Yesus ingin supaya para murid mampu untuk mempercayai setiap firman Tuhan Yesus yang merupakan firman yang berasal dari Allah Bapa. Nah, terus di mana anak-anak? Di mana Bapak Ibu pekerjaan-pekerjaan besar itu? Mari kita lihat. Percaya kepada Tuhan sebaiknya. Kata kuncinya tadi adalah apa? Percaya dulu. Percaya. Karena menjadi pekerjaan yang sulit, menjadi sebuah ungkapan tindakan yang sulit. Percaya kepada Tuhan Yesus sebaiknya terjadi bukan hanya karena telah melihat keajaiban Tuhan terlebih dahulu. Ketika ada peristiwa yang besar yang kemudian di situ terselesaikan, kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan mengusir angin badai atas kapal para murid, itu mujizat Tuhan. Percaya. Ketika Tuhan memberikan makanan 5.000, 4.000 orang, percaya. Ketika kita kemudian mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita percaya kalau itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan hal-hal yang nampaknya sepele, sederhana, nampak kecil, tetapi itu berarti besar. Seringkali dibuat contoh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang dapat keluar rumah, di sekitar rumah, pagi disuruh berjemur, disuruh menghirup udara pagi yang sejuk seperti sekarang ini, ya. Itu dari mana udara itu? Beli apa tidak? Tidak kan? Coba kalau kita bayangkan, orang yang kemudian harus pakai selang, pakai oksigen, napas bantuan, berikan oksigen bantuan, mereka harus beli, membayar. Sulit apa tidak? Itu berarti besar apa tidak? Berarti menyangkut hidup dan mati apa tidak? Ya, menyangkut hidup dan mati. Kalau tidak dibantu dengan nafas oksigen bantuan, bisa mati. Tapi kita kemana-mana bisa bernafas, kita bisa berjemur, kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang kelihatannya kecil tetapi besar. Nah, bagaimana saudara? Ketika kita mengungkapkan diri kita menjadi bagian dari orang yang percaya di dalam tindakan saat ini, konkret. Tuhan inginkan dalam situasi real saat ini kita berpikir secara real. Iman dan perbuatan menjadi satu, nyata. Mari kita buka. Yakobus 2. Ya. Yakobus 2, kita buka atau kita baca bersama-sama ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 ada 3 atau 4 ayat. Silakan berdiri semuanya biar tidak capek kakinya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Sudah ketemu? Orang tua, Bapak Ibu dan anak-anak, kita baca bersama-sama. Ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku
Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman Tuhan mengatakan demikian, beriman, percaya dalam hidup kita saat ini, dalam hidup yang real saat ini, Tuhan mau, Tuhan inginkan itu ada aplikasi, ada tindakan konkret, nyata, iman dan perbuatan. Nah, apa yang dapat kita buat, saudara-saudara, pada saat ini? Saudara, ketika kemudian himbauan dari pemerintah pusat, dari daerah, dari Majelis Agung, dari gereja kita sendiri, tinggal di rumah, dari media, tinggal di rumah. Kalau keluar yang perlu-perlu saja, penting-penting saja, pun diperlengkapi, harus memperlengkapi diri dengan berbagai macam. Apa terus yang dapat kita buat? Ternyata saudara, masih ada peluang untuk kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Seperti yang saat ini nyata di dalam jemaat, bahwa pergumulan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat kita, termasuk juga warga jemaat. Situasi yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk kita kembali bekerja seperti biasa, menyebabkan kita kemudian mengalami kelesuan, kesulitan, kesulitan, katakanlah konkret, untuk mencukupi dan mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan saudara bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui pelayanan diakonia jemaat yang kemudian panjenengan semua tergerak hati untuk memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Dan tidak perlu, Pak, Bu, saya belum mempunyai lebih, saya belum mempunyai banyak. Saya tidak bisa, mohon maaf, saya belum bisa memberikan sesuatu. Memberi tidak perlu menunggu banyak. Memberi tidak perlu menunggu apa? Berlebih. Tetapi apa yang menjadi ukuran kerelaan hati kita? Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, bahwa melalui warga jemaat yang kemudian dihimpun oleh majelis jemaat, ditata, kemudian didistribusikan. Semoga Tuhan memberkati dan ini menjadi berarti besar. Menjadi sebuah bagian pekerjaan Tuhan yang besar, artinya untuk kita yang saat ini mendapatkan bagian dari berkat Tuhan. Masih terbuka peluang-peluang bagi kita untuk bisa menyisihkan apa yang kita miliki. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi sesuatu yang dapat kita berikan. Kita tentu diajak untuk terus berdoa. Kita terus memberikan semangat. Meskipun semuanya masih dilakukan secara online, Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu berarti penting untuk kita. Karena itu saya pesan, Pak Pendeta pesan, selepas ibadah ini mohon Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan ibadah masing-masing di rumah untuk berfoto bersama keluarga dan dikirimkan di grup warga jemaat. Tanpa ada motivasi lain-lain, ya, jangan malu-malu. Apa tujuannya? Untuk memotivasi yang lain. Supaya kita bisa menyatakan diri kalau kita benar-benar ibadah dan situ kita akan menguatkan dan dikuatkan. Terima kasih untuk ungkapan syukur dan donasinya dari Bapak Ibu sekalian dengan kerelaan hati. Ada yang dengan mendonasikan dalam bentuk sembako, ada yang dalam bentuk dana cash.
ya, dan masih ditunggu seandainya masih ada hal-hal yang bisa kemudian didonasikan, gereja akan menata. Percayalah bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar. Mengapa disebut besar? Kan itu sepertinya sepele kecil. Ungkapan kita, pemberian kita, donasi kita, kalau tidak ada unsur kasih di dalamnya, maka itu tidak akan terlaksana. Jadi inilah bagian dari ungkapan pekerjaan kita yang mengandung karya besar dari Tuhan yang telah dinyatakan kepada setiap orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati, selamat pagi, dan selamat melakukan aktivitas masing-masing di rumah dan membangun keakraban dalam cinta Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita akan sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 365B, ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 365B, 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Mari kita nyatakan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kami naikkan puji syukur kepada Engkau ya Allah, atas kemurahan yang Kau nyatakan kepada kami di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Engkau berikan sapaan firman yang memberikan pengertian kepada kami, bahkan membuka kesempatan bagi kami untuk terus ikut berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya ya Allah, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang nampak kecil,
tetapi sesungguhnya berarti besar. Kami percaya pula Tuhan akan menuntun kami untuk terus tidak jemu di dalam melakukan hal-hal yang baik, yang dapat kami ungkapkan sebagai wujud cinta kasih Allah yang hidup di dalam hati kami. Bapa, perkenankanlah kami nyatakan ungkapan syafaat kami pada saat ini, berkenaan dengan ibadah yang kami lakukan sebagai sarana untuk kami bertumbuh bagi anak-anak kami, dan juga seluruh warga jemaat dewasa, bahkan warga lansia. Dimanapun kami ada, Tuhan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau, supaya dalam setiap kesempatan ibadah dapat kami nyatakan diri kami sebagai wujud panggilan Tuhan yang nyata atas kami. Berkatilah ya Allah seluruh pelayan-pelayan jemaat seutuhnya. Kami juga mohon ya Bapa, untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan atas kuasa-Mu sendiri yang menyembuhkan. Engkau menyatakan berkat atas mereka pula, supaya senantiasa ada ucapan syukur dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami ingat pula anak-anak kami yang sedang menempuh studi, yang mencari pasangan hidup dan mencari peluang-peluang untuk bekerja. Bapa, nyatakanlah pertolongan-Mu atas mereka dalam situasi saat ini yang dihadapi oleh anak-anak kami. Berkatilah ya Allah, untuk terus memiliki semangat dan menumbuhkan semangat di dalam diri, supaya mereka akan selalu diberkati dan pada akhirnya mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami rasakan bersama. Berkati anak-anak jemaat yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis, dimanapun mereka Tuhan tempatkan sebagai wujud pelayanan yang nyata untuk membantu saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Suatu ungkapan diri yang penuh cinta kasih, pekerjaan yang mulia. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan senantiasa menjauhkan dari segala ancaman sakit penyakit. Berkati pula bangsa negara kami untuk mampu menata, mempersiapkan, merencanakan segala sesuatu yang pada saat ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa akan menuntun dan memberikan hikmat kepada mereka. Bapa, terima kasih seutuhnya segala sesuatu yang masih menjadi bagian dari pergumulan, persoalan kami di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Kita persiapkan ungkapan syukur kita atau persembahan kita, dan nanti akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 403, bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan pujian dari Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan
Mari Bapak Ibu beserta anak-anak kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa kami yang di sorga. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada hari yang berbahagia ini, kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, persembahan kami tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang sudah tercurah dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan mau menerima. Terlebih-lebih Tuhan sucikan persembahan kami sehingga persembahan ini bisa berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu, terlebih-lebih berguna bagi pelayanan kami di gereja GKJW Ampel Gading. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan senantiasa kami perlukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan langit berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaan dan kekuatan hari demi hari. Dimohon untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 417. Bait yang pertama saja, Sauruting Laku. Saudaraku, nyatakanlah kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dan teruslah berkarya tanda iman yang hidup. Dan mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dan saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara, setiap keluarga milik Tuhan dimanapun saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita pujikan kepadamu puji-pujian.
Sabani Hasebi selo etbat Mili masih ko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Cloud